Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala nabiyil karim alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang terus menerus diberikan kepada kita semua hingga hari ini. Saat ini kita yang hadir di sini khususnya dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada yang pada saat ini sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat, tidak ada daya, tidak ada upaya selain semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk terus menambah pundi-pundi amal kebaikan dan untuk memintakan ampun dari setiap khilaf, dari setiap salah yang pernah kita lakukan di masa-masa terdahulu. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhiril hayah nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di antara dua nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umat manusia, yang pertama adalah nikmat akal. Yang dengan akal itu kemudian kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Itu fungsi akal. Dan dengan hadirnya kita di sini dalam rangka mensyukuri nikmat itu, dengan mengoptimalkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa akal itu, kemudian kita menggenggam nikmat yang kedua, yakni nikmat hidayah, nikmat dinul Islam, nikmat syahadat. Hadirin rahimakumullah, kita bisa berislam itu merupakan nikmat yang paling besar. Kita bisa beragama, kita bisa menjalankan aktivitas dalam sebuah aturan yang disebut dengan agama. Tidak bisa kita bayangkan apa jadinya jika kehidupan ini tidak diatur oleh agama. Sebagaimana hilir mudik kendaraan di jalanan, jika tidak ada rambu-rambu lalu lintas, apa yang akan terjadi? Hadirin rahimakumullah, faktanya sudah ada aturan pun ternyata masih banyak pelanggaran. Jika kita hidup tidak dibimbing, tidak diatur oleh agama, maka sifat naluri kejahatan yang memang Allah tanamkan ke dalam diri kita masing-masing akan menunjukkan sifat aslinya. Hadirin rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa, Allah bersumpah demi jiwa dan bentuk kesempurnaannya.
Apa bentuk kesempurnaan jiwa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia mengilhamkan sifat fujur dan sifat takwa. Dia beritahukan bahwa dalam diri kita ada potensi untuk berbuat keburukan dan ada potensi untuk berbuat kebaikan. Tapi yang menarik hadirin rahimakumullah, Allah sebutkan fujur terlebih dahulu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, tidak fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha. Kenapa? Karena dorongan kejahatan dalam diri kita ini sangat dominan. Kita ini lebih banyak malasnya daripada rajinnya. Kita ini lebih banyak menahan dirinya daripada dermawannya. Kita ini lebih banyak menunda-nundanya daripada bersegeranya. Kita tidak bisa memungkiri itu. Bahkan hadirin rahimakumullah, jika tidak ada syariat, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat subuh, kita rasa-rasanya tidak mungkin dan tidak akan bangun di pagi hari. Termasuk jika tidak ada kewajiban syariat sholat Jumat hari ini, saat ini, kita pun rasa-rasanya tidak akan datang ke masjid. Karena ada panggilan untuk kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Hadirnya kita di sini dalam rangka membersihkan jiwa. Kita melaksanakan proses ibadah-ibadah yang lain untuk membersihkan jiwa. Setiap ada kesempatan, pikiran yang tidak baik akan selalu hadir dalam benak kita. Bahkan sebuah kejahatan itu tidak harus direncanakan. Ketika dia ada kesempatan maka dia akan terlaksana. Tapi yang menahan untuk tidak kemudian terjadi sebuah kesalahan atau sebuah kejahatan itu adalah adanya iman. Adanya iman. Hadirin rahimakumullah, maka ketika Nabi Yusuf kemudian digoda oleh seorang perempuan terhormat, kecantikannya tiada tara, Nabi Yusuf tergoda. Qad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf punya ketertarikan. Nabi Yusuf sebagai manusia normal, laki-laki yang punya ketertarikan kepada lawan jenis. Andai tidak ada iman dalam hatinya, maka Nabi Yusuf kemudian mungkin akan gagal sebagai seorang nabi. Karena rahmat dari Tuhannya kemudian Nabi Yusuf bisa menghindar. Hadirin rahimakumullah, masing-masing dari kita harus mempertahankan hidayah agar kemudian rahmat Allah turun. Pentingnya rahmat adalah agar kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ketika kesempatan untuk berbuat buruk itu hadir, kita mampu menepisnya. Nah, hadirin rahimakumullah, mendapatkan hidayah mungkin bagi sebagian orang gampang, tapi bagi sebagian orang yang lain mungkin mendapatkan hidayah itu dirasa sulit. Yang menjadi persoalan bukan Allah tidak mau memberi, tapi orang tersebut yang kemudian menolaknya. Hadirin rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, tambahkan kemuliaan Islam dengan masuknya satu di antara dua Umar. Yang dimaksud adalah Umar bin Khattab atau Amr bin Hisam yang kemudian kita kenal dengan nama Abu Jahal. Nabi SAW tidak menjudge salah satu di antara keduanya, meskipun kedua-duanya menolak, meskipun kedua-duanya melawan. Antara Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, tapi Nabi menyadari bahwa di antara keduanya punya potensi yang ketika salah satu masuk saja, maka Islam akan lebih mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih meridhai dengan masuknya Umar bin Khattab. Kedua-duanya Allah bisa saja berikan hidayah. Tapi Umar yang kemudian menerima, Abu Jahal menolak. Karena kegengsiannya, karena malunya, karena dendamnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah saja bagi Allah untuk memberikan hidayah kepada siapapun. Tak perlu Allah mengutus seorang nabi, tak perlu Allah mengutus seorang rasul. Jika Allah mau, Allah berikan hidayah itu kepada setiap orang, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat ke-13. Maka hadirin rahimakumullah, kita yang sudah hadir di sini, yang sudah mendapatkan hidayah, pertahankan, jaga
Dengan cara apa? Dengan cara senantiasa berbuat baik. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun, bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Tidak ada kebaikan sekecil apapun yang kemudian kita akan anggap remeh. Karena setiap kebaikan sekecil apapun itu akan menambah keimanan. Dan jangan pernah kemudian meremehkan sebuah keburukan, sebuah kemaksiatan, meskipun itu kemaksiatan yang kecil. Jika itu dilakukan terus menerus, maka semakin hari, semakin bertambahnya waktu akan mengikis habis keimanan kita, dan hidayah akan lepas dari genggaman hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, tetap memberikan kekuatan agar hidayah ini tetap terpatri dalam hati kita, dan kita wafat dalam kondisi husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Sebagai penutup dari sebuah pelajaran tentang hidayah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah kemudian menyampaikan pentingnya meraih hidayah yang kemudian disambut oleh orang-orang Madinah. Salah satunya adalah salah satu pemimpin yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz, hadirin rahimakumullah, dia sosok orang yang disegani, sosok orang cerdas yang kemudian bisa memimpin menjadi tokoh di Madinah. Bahkan Nabi SAW pun sangat menghormatinya. Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam di usia 34 tahun. Dia masuk Islam usia 34 tahun. Kemudian dia meninggal usia 40 tahun. Dia meninggal usia 40 tahun. Jadi masa keislamannya hanya sekitar 6 tahun saja. Tapi apa yang kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtazzat arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'adz. Ihtazzat, berguncang arasnya Rahman, arasnya Allah Subhanahu wa taala karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Hadirin rahimakumullah, bandingan bumi dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala itu seperti sebiji kurma di tengah padang pasir yang begitu luas. Bayangkan makhluk, benda yang begitu besar berguncang hanya karena kematian seorang hamba. Apa yang dia lakukan? Sementara masa keislamannya hanya 6 tahun saja. Amalan apa yang sebenarnya dimiliki atau yang pernah dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz sehingga kematiannya membuat arasnya Allah Subhanahu wa taala berguncang? Sebuah kisah yang kemudian menjadikan pelajaran bagi kita, berapa lama kita berislam, berapa lama kita mendapatkan hidayah dalam hati kita, berapa lama kita hidup. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita mati nanti, ketika kita meninggalkan tempat ini, apa yang kemudian akan berguncang? Lebih sederhananya, ketika kita tidak ada di tengah suatu lingkungan kerjakah, lingkungan masyarakatkah, atau lingkungan kehidupan, berapa lama yang akan kemudian merasa sedih menangisi kepergian kita? Atau sebaliknya, ketika kita tidak ada, terlalu banyak orang-orang yang merasa senang karena kepergian kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka hadirin rahimakumullah, yang menjadi poin adalah bagaimana kemudian kita bisa beramal dengan amalan terbaik, karena itu yang memang Allah inginkan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adanya kehidupan dan kemudian adanya kematian adalah untuk menguji siapa yang paling bagus amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Yang paling bagus amalnya. Di antara kita masing-masing berkompetisi, berlomba untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli dengan penilaian sesama makhluk, tak peduli dengan penilaian sesama manusia. Kita hanya mengharapkan penilaian terbaik dari pandangan Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala al iman tsabbit qulubana ala al islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana la tada' lana min majlisina hadza dhanban illa ghafartah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala mumtahinan illa najahtah wala hajatan bin hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma ya muyassiral asir yassir alaina kull asir yassir alaina kull asir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.